Halo semuanya, hari ini kita bakal membongkar sebuah teks yang luar biasa kaya, yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1-11. Tujuan kita di ulasan kali ini simple tapi dalam banget. Kita mau benar-benar ngerti bobot makna di balik kepergian Yesus. Ini bukan cuma catatan pinggir sejarah biasa loh, tapi bayangin ini tuh kayak cetak biru. Cetak biru dari gimana sebuah pergerakan global yang masif itu dimulai. Nah, kita mulai pembahasan ini dengan menantang satu asumsi yang jujur aja sering banget kita dengar. Pertanyaannya gini, apakah kenaikan Yesus itu murni sebuah perpisahan? Sering banget kan kita ngebayangin momen ini tuh kayak adegan perpisahan di stasiun kereta yang sedih dan emosional gitu. Tapi, tunggu dulu, apa iya esensi teksnya benar-benar ngomongin soal itu? Atau jangan-jangan ini justru tombol pemicu buat sesuatu yang jauh, jauh lebih besar? Biar kita bisa membedah teks ini dengan presisi, kita bakal ngelewatin 4 area kunci. Pertama, kenapa ini bukan sekedar perpisahan biasa? Kedua, apa saja janji dan amanat yang ditinggalkan? Ketiga, 4 makna teologis dari kenaikannya. Dan terakhir, gimana seharusnya gereja merespons hal ini? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, bukan perpisahan biasa. Mari kita definisikan ulang apa sebenarnya makna dari momen bersejarah ini. Jadi gini, banyak banget dari kita yang terjebak sama miskonsepsi kalau kenaikan itu adalah sebuah perpisahan. Seolah-olah itu kredit akhir dari sebuah film layar lebar. Film selesai, tokoh utamanya pergi, tamat. Tapi faktanya, teks ini ngebantah keras pandangan itu. Realitasnya, ini tuh justru awal babak baru. Momen kenaikan ini secara harfiah adalah katalis yang memicu lahirnya gereja untuk diutus ke dunia. Dia nggak ninggalin proyeknya gitu aja. Dia justru lagi menekan tombol peluncuran untuk fase yang paling dinamis yang sekarang diterusin sama kita, umatnya. Terus, kalau dia nggak pergi untuk ninggalin mereka, apa dong yang sebenarnya dia berikan? Nah, ini bawa kita ke bagian 2, janji dan amanat Kristus, yang bisa kita lihat di ayat 4-8. Ironisnya nih, kalau kita perhatikan, sebelum meninggalkan bumi, Yesus itu nggak mewariskan harta kekayaan. Dia nggak ngebangun gedung markas yang megah atau ngasih kekuasaan militer ke pengikutnya. Nggak sama sekali. Alih-alih mendirikan kerajaan duniawi yang fana, dia justru memperlengkapi mereka dengan sesuatu yang jauh lebih esensial dan bisa dibilang tak terkalahkan, yaitu Roh Kudus dan sebuah misi global. Sekarang, kenapa sih janji soal Roh Kudus ini mutlak banget diperlukan? Simpel aja, karena Yesus tahu persis kalau kepintaran atau keberanian manusia itu nggak bakal pernah cukup. Beneran deh, gereja mula-mula itu butuh banget yang namanya intervensi ilahi. Roh Kudus inilah yang nantinya bakal memimpin arah langkah mereka, ngasih kenyamanan, ngasih keberanian yang luar biasa di tengah ancaman, ngasih hikmat, dan yang paling penting nih, memampukan mereka buat jadi saksi. Pelayanan mereka tuh 100% bergantung total sama kuasa ini. Ngomong-ngomong soal saksi, teksnya bilang dengan sangat jelas, kamu akan menjadi saksiku. Perhatikan ya, saksi, bukan penguasa, apalagi selebritas. Menjadi saksi di sini tuh ibarat sebuah proyek utuh dari kehidupan seseorang. Ini melibatkan hidup yang secara konsisten mencerminkan karakter Kristus, mulut yang gak ragu menceritakan Injil, dan pastinya tindakan nyata yang nunjukin kasih Tuhan. Coba pikir deh, kata-kata tanpa perbuatan tuh kan kosong ya. Sebaliknya, berbuat baik tanpa pernah ngejelasin sumber kebaikan itu juga nggak akan maksimal. Jadi ketiganya ini, hidup, mulut, dan tindakan adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin. Lalu, gimana cara ngejalanin mandat ini? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ngasih kita strategi ekspansi yang brilian banget. Ini tuh kayak efek riak air kalau kamu lempar batu ke danau. Mulainya dari Yerusalem, ini ibarat zona nyaman mereka yang paling dekat. Terus melebar ke Yudea dan Samaria, area yang mengharuskan mereka menembus batas-batas budaya yang tadinya dihindari. Sampai akhirnya merambah ke ujung bumi. Poin utamanya apa? Setiap orang percaya itu dipanggil buat bergerak, beranjak dari tempat mereka berdiri hari ini, dan terus menyebar keluar sampai ke seluruh dunia. Oke, sekarang setelah kita paham misinya, mari kita gali lebih dalam sisi teologisnya di bagian ketiga kita, 4 makna kenaikan Yesus. Sumber materi kita memadatkan makna kenaikan ini jadi 4 poin yang esensial banget. Pertama, kemenangan. Ini adalah deklarasi mutlak bahwa dia sudah menang atas dosa dan maut. Karya penyelamatan tuh udah beres. Kedua, memerintah. Dia naik ke sorga bukan buat pensiun, tapi buat berdaulat penuh dan aktif memimpin gerejanya, bahkan sampai detik ini. Ketiga, awal misi. Ini momen di mana gereja secara resmi diutus ke dunia. Dan yang keempat, pengharapan. Kenaikannya itu datang sepaket dengan garansi pasti kalau sejarah itu belum tamat. Dia pasti akan datang kembali.
Nah, teologi yang mendalam itu pastinya harus selalu berujung pada aksi yang nyata dong. Jadi, mari kita masuk ke bagian terakhir. Bagaimana gereja harus merespon? Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Teguran lembut dari malaikat ini benar-benar jadi titik balik dalam narasinya. Bayangin aja, para murid waktu itu pasti lagi terpana, takjub luar biasa atau mungkin malah bingung. Tapi pesan dari malaikat itu jelas banget. Waktu buat sekedar mengagumi keajaiban itu udah habis. Mereka nggak boleh lumpuh cuma gara-gara pengalaman spiritual yang luar biasa itu. Teks ini tuh ngajak kita buat jujur mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita selama ini terjebak dalam kepasifan, cuma sekedar menengadah ke langit. Mungkin kita terlalu nyaman duduk diam di kursi ibadah, asyik sendiri sambil nunggu mujizat turun menghampiri. Padahal, teks ini nuntut hal yang sebaliknya. Kita disuruh buat bergerak menjalankan misi. Menjadi gereja itu artinya harus proaktif. Kita harus turun tangan melayani sesama dan benar-benar jadi terang yang menyala di tengah dunia yang gelap ini. Lalu pertanyaan praktisnya, di mana sih tepatnya misi aktif ini harus kita kerjain? Jawabannya simpel, di mana aja. Mulai dari rumah, kampus, atau tempat kerja. Dengan cara mempraktekkan kejujuran dan kasih sayang yang nyata. Bahkan ini meluas ke masyarakat dan media sosial kita loh, lewat tindakan pengampunan dan gaya hidup otentik ala Kristus. Percaya deh, kesaksian kalian di kolom komentar internet itu bisa sama valid dan sekuat khotbah di atas mimbar. Benar-benar seluruh aspek kehidupan kita adalah arena misinya. Nah, seiring kita sampai di penghujung ulasan ini, sumber materi yang kita bedah rupanya nggak mau ngebiarin kita pergi gitu aja cuma dengan otak yang penuh informasi baru. Teks ini justru menodongkan satu pertanyaan yang sangat tajam dan personal langsung ke hati kita. Sudahkah saya menjadi saksi Kristus? Coba kita renungkan sejenak, sudahkah hidup kita sehari-hari ini benar-benar mencerminkan pesan Injil? Dan apakah kita ngelayanin orang lain itu dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus atau malah masih maksain pakai kekuatan sendiri? Narasi sejarah di kisah para rasul ini benar-benar maksa kita buat milih. Kenaikannya itu bukan alasan buat kita leyeh-leyeh bersantai, tapi justru alarm keras buat mulai bekerja. Armadanya sudah diutus. Jadi, pertanyaannya sekarang, akankah kita terus-terusan berdiri memandangi langit atau kita berani melangkah keluar buat mengubah dunia? Pilihan ada di tangan kita.